formula to transform my beauty into ugliness. Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas berbagai alasan utama mengapa film Snow White 2025 mendapatkan banyak kritik tajam. You know, I really don't remember you being this opinionated. Remake live action lagi. Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Bahkan jika kamu tidak mengikuti semua kontroversinya, kemungkinan besar kamu sudah tidak tertarik dengan film Snow White hanya karena ini merupakan remake live action lainnya dari Disney. Film-film seperti ini paling setidaknya hanya akan mendapatkan kesuksesan kecil karena tidak banyak orang yang lebih menyukai versi remake dibandingkan aslinya. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Versi live action selalu terasa lebih buruk, kualitasnya jauh di bawah versi original, dan terlihat jelas kalau itu hanyalah cara studio untuk mencari keuntungan. Untuk Snow White pun tampaknya tidak akan berbeda. Dan kali ini, Disney berani mengutak-atik salah satu film animasi paling legendaris sepanjang masa. Ini bukan Mulan, tanpa bermaksud meremehkan Mulan, tetapi kita berbicara tentang Snow White. So, whistle while you work. Pemilihan Rachel Zegler sebagai Snow White. Close my eyes and see the girl I meant to be. Is she a part of me? I've had to hide. Sejak awal, pemilihan Rachel Zegler sebagai pemeran Snow White mendapat banyak kritik tajam. Beberapa orang mengkritiknya dari segi ras dengan alasan bahwa Snow White seharusnya diperankan oleh wanita Kaukasia bukan Latina. Keadaan semakin buruk ketika penggemar mengetahui bahwa Disney menerapkan colorblind casting setelah Renata Vaca, salah satu kandidat Snow White, mengungkap bahwa audisi terbuka untuk semua kelompok etnis. Reveal her name. Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow. Snow White. Sementara yang lain merasa bahwa Snow White seharusnya diperankan oleh artis yang lebih terkenal bukan pendatang baru. Kita akan lihat bagaimana aktingnya, tetapi drama di balik layar jelas tidak membantu citranya. Pemilihan Gal Gadot sebagai Evil Queen. Magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all? Bukan hanya Snow White yang mendapat kritik, pemeran Evil Queen juga dipermasalahkan. Meskipun kritiknya tidak sekeras terhadap Snow White, pemilihan Gal Gadot juga menuai kontroversi karena berbagai alasan. Beberapa orang menilai bahwa dia bukanlah artis yang bagus dan pendapat ini semakin diperkuat dengan dialognya yang terdengar kaku dalam trailer film tersebut. Take him away! Your Majesty. What did you say? Aktingnya terlihat kurang meyakinkan bahkan untuk standar film Disney yang cenderung kartunis. Selain itu, banyak yang menilai bahwa Gal Gadot lebih cantik dibandingkan Rachel Zegler yang justru bertentangan dengan konsep wanita tercantik di dunia. Apapun sudut pandangnya, banyak orang merasa bahwa pemilihan pemain di film ini seharusnya bisa lebih I baik. look at you and I just want to be the fairest of them all. Komentar dari David Han. A blast of wind to fan my hate. A thunderbolt to mix it well. Sebuah remake akan lebih meyakinkan jika mendapatkan restu dari seseorang yang terlibat dalam film originalnya. Sebaliknya, kritik dari pihak terkait bisa merusak reputasi film secara permanen. David Han memang tidak terlibat langsung dalam pembuatan Snow White, tetapi ayahnya, David Han Senior, adalah sutradara pengawas dari film originalnya. Sang anak secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap remake ini. Dalam wawancara dengan The Telegraph, pria berusia 91 tahun ini tidak ragu menyebut remake ini sebagai sesuatu yang agak menghina. Ia juga mengatakan tidak ada rasa hormat terhadap apa yang telah Disney dan ayah saya lakukan. Saya yakin Walt dan ayah saya pasti akan marah jika melihat ini. Di kalangan tertentu, komentarnya justru semakin menyulut kontroversi. And there, my faithful huntsman, you will kill her. Kritik terbuka terhadap film originalnya. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937.
akan menjadi penggambaran yang buruk ketika orang yang terlibat dalam remake justru secara terbuka mengkritik film originalnya. Terlebih lagi jika mereka mengkritik film yang begitu dicintai dan memiliki pengaruh besar dalam dunia perfilman. Rachel Zegler secara terang-terangan mengkritik Snow White versi original dalam berbagai wawancara, menyebutnya kuno dan seksis. She's not going to be safe with the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa film ini memiliki unsur yang ketinggalan zaman. Namun, bagi banyak orang, komentarnya terdengar meremehkan. Para kritikus berpendapat bahwa seharusnya dia tidak menghina film yang memberinya pekerjaan, sementara yang lain merasa komentar Zegler tidak menghormati film original dan para penggemar yang masih menikmatinya. Bahkan ada yang menganggap komentarnya justru bertentangan dengan nilai-nilai feminisme. Bisa dibilang ini adalah contoh dari pemasaran yang buruk. The fairest in the land is the heart of a pig you hold in your hand. Perubahan besar dalam cerita asli. The reality is that the cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power. Snow White adalah film klasik yang dicintai banyak orang. Kisahnya sudah begitu melekat dalam ingatan penonton. Maka tak heran jika banyak yang kecewa ketika mengetahui bahwa Disney akan mengubah banyak elemen dalam ceritanya. Informasi ini kembali diungkap oleh Zegler dalam berbagai wawancara. Detail pastinya belum diketahui, tetapi dia mengisyaratkan perubahan besar pada karakter Snow White dan sang pangeran, bahkan menyebut bahwa Disney mungkin akan menghapus kisah cinta mereka. Was the princess you? And she fell in love. Was it hard to do? It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me. Berdasarkan trailer yang telah dirilis, tampaknya Snow White akan memiliki peran lebih aktif dalam mengalahkan sang Evil Queen. Meskipun perubahan ini sejalan dengan perkembangan nilai-nilai modern, hal itu membuat banyak orang kecewa karena mereka hanya menginginkan kisah cinta sederhana seperti dongeng klasiknya. The fact that she's not going to be saved by the prince, and she's the proactive one, and she's the one who set the terms, is what makes it so relevant to where we are today. Drama di media There sosial. are growing calls tonight for Disney to fire Rachel Zegler, the star of its widely anticipated Snow White remake. It's because of an anti-Donald Trump post she made after the election. Mungkin tidak semua orang mengikutinya, tetapi bagi yang memperhatikannya, drama media sosial di balik film Snow White juga menciptakan citra buruk. Baik Zegler maupun Gadot memiliki pandangan yang bertolak belakang mengenai konflik Israel-Palestina, sehingga tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dalam hal ini. Gal Gadot dikritik karena pernyataan pro-Israelnya, sementara Zegler mendapat kecaman karena pandangannya yang lebih condong ke Palestina. Zegler juga mendapat serangan dari kalangan konservatif dan Partai Republik setelah menyebut kemenangan Donald Trump sebagai penyakit dalam negeri ini dan mengatakan, dalam tanda kutip, semoga para pendukung Trump, pemilih Trump, dan Trump sendiri tidak pernah menemukan kedamaian. Beberapa orang setuju dengan pernyataannya, tetapi banyak juga yang tidak. Dan hal ini hanya menambah daftar kesalahan PR yang memengaruhi pemasaran filmnya. Parents are the ones who take their kids to the movies, and you may or she may have really alienated some parents in certain states and with certain political leanings, and that costs money. Kualitas produksi yang buruk. Sorry, my dear. Did I frighten you? Mungkin orang-orang tidak akan terlalu keberatan dengan film live action jika film itu dibuat dengan usaha dan pemikiran yang lebih serius. Snow White memiliki anggaran fantastis sebesar 270 juta US dollar, tetapi justru terlihat seperti film fantasi murahan yang dibuat Netflix untuk mengisi katalognya. Sekali lagi, film ini memiliki tampilan digital yang terlihat murahan, seolah-olah hanya layak untuk dirilis di platform streaming tanpa tayang di bioskop. My father told me long ago I braved a bitter storm of snow. Is that a girl I'll ever know again? Penggunaan green screen terlihat buruk, kostumnya tampak seadanya seperti kostum dari toko Halloween. Snow White memiliki gaya rambut yang mirip Lord Farquaad dan CGI-nya sangat mengecewakan. Coba deh lihat, ada apa dengan para kurcaci dan hewan-hewan hutan di film ini? Film animasi tahun 1937 itu dibuat dengan usaha yang luar biasa.
Seharusnya film tersebut bisa mendapatkan adaptasi yang lebih baik dari ini. Mighty Purdy. She's beautiful, just like a angel. Kontroversi tentang kurcaci. So in response to that podcasts have real power now. The Disney company said it was, quote, rethinking its use of dwarves in the Snow White and the Seven Dwarfs remake. Now some dwarf actors are asking, who put Peter Dinklage in charge of the dwarf community? Masalah mengenai kurcaci dalam film ini sudah menjadi kekacauan sejak awal. Disney mengumumkan bahwa mereka akan dalam tanda kutip menggunakan penggambaran yang berbeda terhadap 7 kurcaci setelah mendapatkan kritik dari Peter Dinklage. Dinklage muncul di podcast Marc Maron dan mengkritik Disney, menyebut bahwa mereka berpura-pura progresif tetapi tetap mempertahankan elemen ketinggalan zaman dalam penggambaran kurcaci. Namun, pernyataannya justru mendapat banyak kritik, begitu pula dengan cara Disney dalam tanda kutip mengubah karakter para kurcaci. The issue is, him being progressive is eliminating 7 potential dream jobs from the dwarf acting community. Berdasarkan foto yang bocor dari lokasi syuting, sebagian besar kurcaci diperankan oleh aktor non-kurcaci dari berbagai etnis dan gender yang kemudian menimbulkan kecaman keras. Banyak yang tidak menyukai pemilihan aktor non-kurcaci dan banyak yang merasa pendekatan ini terlalu politis. Intinya, Disney gagal menyenangkan siapapun dan masalah ini justru semakin memburuk. This is Snow White and the Seven Dwarfs. Why are you hiring Snow White and the 7 average people? You know? So, if that's what they want to do, then I guess they're going to have a lot of people angry at them. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. CGI kurcaci yang mengerikan. Sebagai respon atas semua kritik ini, Disney memutuskan untuk tetap memasukkan para kurcaci tetapi mengubah mereka menjadi karakter CGI yang terlihat aneh. Kurcaci CGI ini terlihat sangat buruk. Terlihat sangat jelas kalau Disney terburu-buru dalam membuatnya setelah kontroversi tersebut karena tampilan mereka benar-benar tidak cocok dengan filmnya. What did you think I was? Nothing. Ghost. Efek visualnya sama sekali tidak meyakinkan dan wajah mereka terlihat seperti karakter menyeramkan dari The Polar Express. Desain karakter seperti ini bahkan sudah diejek sejak 20 tahun lalu. Dalam upaya untuk terlihat lebih modern, Disney justru mundur beberapa dekade ke belakang. Kami tidak tahu seberapa banyak waktu layar yang akan para kurcaci dapatkan, tapi yang pasti para penonton akan tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena CGI-nya yang buruk. Apakah kamu tertarik menonton film ini? Beritahu kami di kolom komentar. This is our kingdom, and now we're here to take it back. You were saying. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.